مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya Tuhan pencipta semesta alam dan segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi, termasuk kita semua. Dan saya berharap semoga teman-teman sekalian yang menyaksikan sharing ini, Allah berikan kesehatan senantiasa, Allah limpahkan karunia, Allah berikan keberkahan dalam keluarganya, dan mudah-mudahan teman-teman sekalian Allah mudahkan dalam setiap kebaikan, dan Allah jaga daripada setiap hal-hal buruk ataupun kemaksiatan yang akan kita perbuat. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling sempurna yang berhak untuk diikuti setiap perkataannya, karena setiap perkataannya pasti adalah kebenaran dan setiap perbuatannya pastilah adalah kebaikan. Dan mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan karena itulah kita berhak untuk syafaat beliau ketika di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian pernah dengar kata-kata jangan bawa-bawa agama. Ini bukan urusan agama, jangan bawa-bawa agama. Tentu ketika kemarin ketika terjadi invasi di Gaza, di tanah Palestina, teman-teman sering dengar kata-kata kayak gini, jangan bawa-bawa agama. Nah, ini menarik untuk saya bahas karena ini adalah sebuah ide yang terus-menerus berulang. Saya pikir ini adalah ide yang terus-menerus disuarakan dan bagian daripada Ghazul Fikr, bagian daripada perang pemikiran yang ingin mendangkalkan pemikiran kaum muslimin khususnya berkaitan dengan agama mereka sendiri. Pertama-tama, sebelum kita bahas tentang jangan bawa-bawa urusan agama, jangan bawa-bawa agama, saya pengen bahas dulu tentang agama itu sendiri. Jadi agama itu kan bahasanya kan dari bahasa Indonesia, teman-teman sekalian. Dan kalau kita bahas tentang bahasa Indonesia, tentu bahasa ini tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Jadi tidak ada kata-kata agama di dalam Al-Quran, jelas. Sebaliknya justru Islam itu sendiri ketika diartikan di dalam bahasa Indonesia jadinya adalah agama Islam. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah sendiri memberikan sebuah istilah untuk Islam itu sendiri. Misal ketika Allah sampaikan di dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi sesungguhnya pada hari ini telah kusempurnakan dinku bagi kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Telah kusempurnakan bagi kalian agama, yaitu adalah din, dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah agama. Dan telah kusempurnakan bagi kalian nikmat-nikmat dariku, dan telah kuridhoi Islam sebagai din bagi kalian. Islama dina. Jadi Islama itu adalah Islam, din itu adalah diartikan dalam bahasa Indonesia adalah agama. Jadi agama itu dari bahasa Arab din, gitu kan ya, agama. Bahasa Inggrisnya religion. Misalnya lagi ketika Allah sampaikan di dalam di dalam ayat yang lain, wa ma yabtaghi ghairal islami dinan. Jadi siapa yang mengambil selain daripada din Islam, atau diartikan lagi adalah agama Islam. Atau misalnya yang paling terkenal, inad dina indallahil Islam. Sesungguhnya din di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi berbeda sekali dengan bahasa kita yaitu adalah agama. Din ini dalam bahasa Arab lebih mirip dengan milah, yaitu adalah sebuah tata cara dalam kehidupan. Yaitu adalah bagaimana cara seseorang itu untuk beraktivitas sehari-hari. Aturan apa yang dia pakai, standar apa yang dia pakai, indikasi apa yang dia pakai, tujuan apa yang dia punya, hampir keseluruhan prinsip-prinsip di dalam kehidupan manusia, semuanya itu adalah namanya din. Maka ketika ketika menyebutkan, Allah katakan millata Ibrahima hanifa. Jadi milah Ibrahim yang lurus, atau cara hidup ataupun gaya hidup ataupun prinsip hidup Ibrahim yang lurus. Jadi kalau misalnya kita katakan apa yang disebut dengan din, yang disebut dengan di dalam bahasa Indonesia itu agama, adalah sesuatu yang lebih menyeluruh, adalah sesuatu yang lebih komprehensif, adalah sesuatu yang menjadikan kehidupan manusia ini punya arah, yang menjadikan kehidupan manusia ini punya aturan.
yang menjadikan indikasi-indikasi yang kita punya dalam kehidupan. Itu semua adalah din. Maka din ini menyangkut tentang cara dia untuk makan, cara dia untuk minum, cara dia untuk menikah, cara dia untuk berkeluarga, cara dia untuk mengurus keluarganya, cara dia untuk berbicara, cara dia untuk berpakaian, cara dia untuk bertetangga. Semua yang bisa kita bayangkan sebagai aktivitas manusia itu sebenarnya adalah bagian daripada din. Makanya Allah sampaikan, wa ma yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Jadi siapa yang mengambil selain daripada agama atau din Islam, Allah tidak terima. Artinya ya Islam itu sudah satu paket. Islam itu sudah all in. Jadi kalau ada orang yang ngambil selain daripada Islam itu dan all in-nya Islam itu ya berarti tertolak. Allah tidak akan terima. Wa huwal fil akhirati minal khasirin. Dan dia di dalam wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat itu termasuk orang-orang yang merugi. Ini adalah sebuah indikasi bahwa kalau ada orang yang mengambil mengambil selain daripada paket Islam itu, maka dia telah berbuat maksiat atau dia telah berbuat dosa. Karena itulah dia di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Maka ulama-ulama mengatakan bahwa Islam itu satu paket. Selain daripada itu kita akan menemukan yang bukan Islam. Jadi ada taat, ada maksiat. Gampangnya gitu ya. Jadi kalau Anda tidak sedang taat, berarti Anda sedang maksiat. Kalau Anda tidak memakai hawa nafsu, kalau Anda tidak memakai wahyu, berarti Anda sedang memakai hawa nafsu. Kalau Anda tidak memakai Islam, berarti Anda sedang memakai yang tidak Islami. Itu maksudnya wa ma yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja mengambil agama selain Islam, mengambil din selain Islam, dia tidak diterima daripadanya dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi karena dia sedang berbuat maksiat. Gampangnya seperti itu. Jadi sekali lagi ya, ada din Islam, ada selain Islam, gitu ya. Berarti kalau dia tidak memakai Islam, dia tidak memakai wahyu, dia tidak taat, berarti dia sedang memakai selain Islam, dia memakai hawa nafsu, dan dia sedang bermaksiat. Nah, dari situlah bisa kita pahami sebenarnya keseluruhan hidup manusia itu sebenarnya adalah masalah agama. Jadi tidak ada satupun di dalam Islam yang tidak digolongkan sebagai masalah agama berdasarkan arti dinul Islam atau dalam tanda kutip karena nggak ada bahasa Indonesia mewakili, yaitu adalah agama Islam. Jadi Islam tuh menyangkut semuanya, komprehensif tentang segala-galanya. Dia mengatur mulai dari masuk ke WC sampai dengan bagaimana caranya kita memperlakukan negara. Jadi bagaimana cara kita mengatur negara, itu semua ada di dalam Islam. Ada aturan Islam bidang ekonomi, ada aturan Islam bidang pergaulan, ada aturan Islam bidang pemerintahan, ada aturan Islam bidang kebudayaan, ada aturan Islam bidang keluarga, ada aturan Islam di hal pendidikan, ada aturan Islam di bidang kesehatan dan seterusnya. Karena itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita bicara jangan bawa-bawa Islam dalam urusan dunia, ini salah. Kenapa? Karena Islam adalah agama yang mengatur semuanya. Jangankan hidup, mati aja Islam punya aturannya, gitu ya. Kalau mati seperti apa, dikafanin, misalnya dimandiin, baru dikafanin, lalu dikuburkan, kuburnya kayak apa, dan seterusnya, itu semua Islam atur. Jadi jangankan pas hidup, mati aja kita masih perlu diatur dengan aturan-aturan Islam. Ada warisnya, ada wasiatnya, dan seterusnya. Kalau seandainya ini diterapkan dalam agama lain, mungkin bisa. Kenapa? Karena ya saya nggak tahu. Setahu saya sih hanya Islam yang punya aturan-aturan yang bersifat komprehensif. Jadi kalau misalnya ada orang-orang selain Islam yang bilang, jangan bawa-bawa agama, karena agama itu tidak mengatur urusan-urusan kayak gini. Mungkin betul. Mungkin tepat. Tapi kalau dikatakan pada Islam, ini sangat tidak tepat. Kenapa? Karena Islam adalah agama yang mengatur kesemuanya. Contoh misalnya, kita bahas tentang urusan yang dikatakan so-called urusan agama. Pengajian, ya jelas itu urusan agama. Pernikahan, oke, itu masih dikatakan urusan agama. Ada orang mau masuk Islam, oke, itu adalah urusan agama. Ada orang mau sunatan, oke, itu adalah urusan agama. Bagaimana cara baca Al-Quran, oke, itu adalah urusan agama. Bagaimana ketika ada seseorang yang haid, lalu kemudian bagaimana cara sucinya, lalu bagaimana aturan-aturannya, oke, itu adalah urusan agama. Bagaimana tata cara sholat, puasa, oke, itu adalah urusan agama.
Tapi urusan agama tidak hanya itu. Contoh misalnya, Islam ternyata memandang ada urusan-urusan ekonomi yang dikatakan sebagai urusan agama. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjadi kepala negara di Madinah, beliau mengatur bagaimana penempatan sumber daya alam. Rasulullah mengatur misalnya bahwasanya segala sesuatu yang bersifat mengalir atau bersifat banyak barang tambang itu misalnya tidak boleh dikuasai oleh individu dan tidak boleh dikuasai oleh tidak boleh dimiliki oleh negara, tapi dimiliki oleh masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya bersabda, "An-nasu syuraka'u ala salasin," bahwasanya manusia itu bersekutu dalam 3 hal, al-kala, wal ma, wan nar, bersekutu dalam padang rumput, dan bersekutu pada air, dan bersekutu pada api, yaitu adalah barang tambang. Yang itu mungkin diwujudkan dalam undang-undang dasar kita, bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat gitu ya. Jadi ini adalah salah satu bagaimana Islam memandang tentang ekonomi. Contoh lagi misalnya, Islam juga mengatur bagaimana caranya seseorang itu untuk mengembangkan hartanya. Islam misalnya melarang riba sebagai cara pengembangan atau pengelolaan harta. Islam misalnya mengatur bagaimana juga cara untuk memperoleh kepemilikan dengan bekerja, dengan syirkah, dengan musyarakah, maksudnya dengan bersama-sama mengelola sesuatu, misalnya dengan hibah, dengan hadiah. Dan Islam pun mengatur bagaimana cara menginfakkan atau bagaimana cara mengkonsumsi, memberikan semacam kayak memberikan sebuah pos untuk konsumsi. Misal konsumsi apa yang tidak boleh, apa yang boleh, apa yang dianjurkan, apa yang diwajibkan, dan seterusnya. Semua itu diatur oleh Islam. Islam pun juga ternyata mengatur permasalahan-permasalahan seperti sosial dan budaya. Islam mengatur seperti apa cara berinteraksi dengan manusia satu dengan manusia yang lain, posisi perempuan di dalam peradaban, posisi laki-laki dalam peradaban, bagaimana interaksi di antara laki-laki dan perempuan, bagaimana cara mengatur anak, bagaimana cara mengatur keluarga, hubungan suami istri itu seperti apa, bagaimana posisi suami, bagaimana posisi istri, dan seterusnya. Itu semua diatur di dalam Islam. Sistem pergaulan diatur, sistem pendidikan juga diatur. Islam mempunyai bagaimana politik pendidikan. Islam memberikan arahan, indikasi seperti apa pendidik-pendidik yang baik dan bagaimana harusnya orang-orang yang dididik, dan seterusnya. Pun ketika berbicara tentang permasalahan politik, Islam juga punya panduannya. Jadi kalau ada yang mengatakan jangan bawa urusan agama, terkhusus misalnya dalam problematika krisis yang ada di tanah Palestina, ini adalah sesuatu yang fatal. Dan itu juga fatal ketika dilakukan di tempat-tempat yang lain. Kata-kata jangan bawa-bawa urusan agama. Contoh misalnya ya, ada orang yang mengatakan, Mas harusnya nggak kayak gini aturannya, harusnya kayak gini. Jangan bawa urusan agama, jangan bawa-bawa urusan agama. Mas harusnya jangan milih pemimpin yang kayak gini, harusnya pemimpin yang kayak gini. Jangan bawa-bawa urusan agama. Mas harusnya tuh kamu tuh harusnya membelanjakan hartamu tuh di sini bukan di sini. Jangan bawa-bawa urusan agama. Itu fail, itu salah. Kalau di agama lain sekali lagi bisa jadi urusan mereka saya nggak ngerti. Tapi di dalam Islam sudah jelas Anda nggak bisa punya dalil kayak gini. Jangan bawa-bawa urusan agama, itu bukan bagian daripada agama Islam. Karena agama Islam komprehensif mengatur seluruhnya. Walaupun memang ada pos-posnya. Misal, ada pos ritual. Mungkin itu yang mereka katakan sebagai agama. Ritual ibadah. Ada pos ekonomi. Ada pos pemerintahan. Ada pos politik. Ada pos kesehatan. Ada pos pergaulan. Ada pos apapun lah. Jadi ada pos-posnya. Ada segmentasinya. Tapi keseluruhan ini adalah bagian daripada agama. Yang di dalam Islam maksudnya adalah semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap hal yang manusia pilih, itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Mulai dari masuk WC sampai dengan dia hidup bernegara. Mulai dari cara dia memilih seorang istri sampai dia memilih seorang pemimpin. Mulai dari cara dia memperlakukan anak-anaknya sampai dia memperlakukan pemimpin-pemimpinnya atau pejabat-pejabatnya, atau bagaimana cara dia memperlakukan rakyat-rakyatnya. Semua itu sama, tidak ada bedanya. Semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah sesuatu yang ada di dalam Islam. Jadi kita nggak bisa ngomong jangan bawa-bawa urusan agama, seolah-olah Allah itu
Tuhan itu hanya melihat pada saat-saat tertentu, pada kasus-kasus tertentu, pada pada momen-momen tertentu, atau pada orang-orang tertentu, atau pada tempat-tempat tertentu. Enggak ada kayak gitu. Contoh misalnya, jangan bawa-bawa urusan agama mas, ini pantai bukan masjid. Oh, kalau gitu apa Tuhan nggak ngeliat ketika di pantai? Lalu kemudian orang bisa pakai seenaknya. Misalnya contoh, ketika dia di masjid dia pakai mukena, ketika dia di pantai dia pakai bikini. Karena Allah nggak ngelihat gitu. Oh, jangan bawa-bawa agama mas, ini kita lagi ada di ruang sidang. Nggak bisa juga gitu. Emang kalau seandainya di masjid aja Allah ada, lantas di ruang sidang Anda bisa lepas daripada pengawasan Allah? Kan nggak gitu ceritanya. Jangan bawa-bawa Allah mas, jangan bawa-bawa Islam mas, ini politik. Nggak bisa juga. Apa ketika urusan-urusan misalnya kayak Palestina gitu ya, atau urusan-urusan kayak misalnya ketika orang-orang lagi berdiskusi tentang problematika bagaimana cara mengurus sumber daya alam misalnya, lantas Allah nggak ngelihat di situ, lantas Anda absen daripada catatan munkar dan nakir, kan nggak? Catatan munkar dan nakir, catatan rokib dan atid, sorry. Nah, jadi ini adalah bagian daripada kesadaran kita sebagai seorang muslim. Allah tuh tidak absen. Allah tuh ada kapanpun. Allah itu melihat kita dimanapun, dan Allah itu senantiasa mempertanggungjawabkan pilihan-pilihan apapun yang kita perbuat. Ini yang diyakini oleh seorang muslim. Pertanyaannya, kenapa sih orang-orang itu demen banget dan ngoyo banget mengatakan jangan bawa-bawa urusan agama? Ini setidaknya yang mereka bisa dapatkan dari kata-kata jangan bawa-bawa urusan agama. Yang pertama, mereka tidak ingin Anda memberikan solusi di dalam Islam. Karena kalau ini adalah urusan agama, maka yang harus terlibat tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka nggak mau itu. Mereka yang nentuin. Mereka memutuskan. Mereka mau akal mereka yang terlibat. Mereka maunya mereka yang menentukan segala sesuatu tanpa ada campur tangan daripada Allah. Karena kalau begitu kita katakan ini urusan agama, maka Allah harus terlibat di situ. Maka Al-Quran dan As-Sunnah harus terlibat di situ. Misal, dengan mengatakan Palestina, tanah Palestina, Baitul Maqdis adalah urusan agama, maka orang-orang yang merasa terpanggil adalah orang-orang yang muslim. Dan mereka akan mencari di dalam Al-Quran solusinya apa. Mereka akan melihat dari hadis bagaimana cara mengatasi permasalahan ini, karena ini adalah urusan agama. Yang kedua, saya sudah sedikit mention tadi. Dengan mengatakan ini bukan urusan agama, maka terlepaslah ikatan kaum muslimin. Maka tidak ada ukhuwah di situ. Ini bukan urusan agama, ini adalah urusan politik. Maka biarkan orang-orang Palestina dengan urusan mereka, karena kita sekarang sudah ada di Indonesia, paham kan? Jadi mereka berusaha untuk memotong dan menyekat kaum muslimin sehingga mereka tidak jadi satu. Mereka tidak punya kekuatan dengan mengatakan jangan bawa-bawa urusan agama. Mereka memisahkan antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Jadi seolah-olah kita merasa, oh mereka bukan bagian daripada kita. Mereka bukan kita, mereka beda dengan kita dengan mengatakan jangan bawa urusan agama. Karena begitu ini adalah urusan agama, maka tempat yang jauh dengan tempat yang dekat tidak berbeda. Man asbaha walam yahtam bi amril muslimina falaisa minhum, kata Rasulullah. Maka siapapun yang bangun pagi dan dia tidak memikirkan urusan muslim, maka bukan daripada mereka, bukan bagian daripada muslim. Artinya apa? Rasul tidak mengatakan man asbaha walam yahtam bi amril muslimina locally misalnya. Rasul tidak mengatakan siapa yang bangun pagi lalu kemudian tidak berpikir urusan kaum muslimin indahum, di antara mereka ataupun di lokal mereka, maka bukan bagian daripada mereka. Enggak. Rasulullah sampaikan muslim, yaitu adalah semua muslim. Maka siapapun yang tidak memikirkan urusan muslim semuanya bukan bagian daripada muslim. Kenapa? Karena kita adalah satu tubuh, kata Rasulullah. Seorang muslim dengan muslim yang lain itu seperti satu tubuh. Ketika satu sakit, maka yang lain merasa sakit. Dalam ayat yang lain, dalam ayat Al-Quran surat As-Saff, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ka'annahum bunyanum marsus, seolah-olah mereka seperti sebuah bangunan yang kokoh. Mereka saling untuk mengeratkan, mereka saling untuk menguatkan. Andaikan kita bicara tentang bangunan itu seperti batu bata, maka lubang satu bata itu adalah lubangnya karena satu bata itu menyebabkan satu dinding itu terancam. Maka kaum muslimin yang ada di tanah Palestina, yang ada di Baitul Maqdis pada khususnya, itu adalah bagian daripada agama. Maka ketika ada orang lain mengatakan jangan bawa-bawa agama, ini ingin memisahkan ukhuwah antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya, yang harusnya mereka saling membantu. Dan parahnya adalah
Ada orang-orang mengatakan ini bukan urusan agama, tapi orang-orang sono, orang-orang Israel, jelas-jelas ini dianggap sebagai bagian daripada agama. Maka mereka ngotot untuk ada di tanah Baitul Maqdis. Mereka ingin berada di situ. Kenapa? Karena itu adalah tanah terjanji menurut agama mereka. Dan mereka melakukan counter, memandang orang-orang Muslim itu dari pandangan agama mereka. Yaitu adalah orang-orang Muslim itu adalah orang-orang yang kelas bukan kelas atas, mereka adalah kelas bawah, layak dibunuh dan seterusnya. Ini adalah pandangan agama juga. Maka teman-teman sekalian, sekali lagi, jangan sampai kita itu ikut-ikutan disesatkan dengan kata-kata jangan bawa-bawa agama. Karena ini minimal memberikan dua kelemahan bagi kita. Pertama, kita tidak tahu bagaimana pandangan agama kita terhadap problematika yang kita hadapi. Yang kedua, ini memecah belah kita dengan muslim yang lain sehingga kita tidak punya kekuatan. Nah, dengan kata lain, kalau kita senantiasa mengetahui bahwa Islam ini komprehensif, maka semua hal akan kita pandang dari sudut pandang agama. Ya kalau enggak sudut pandang agama, ya sudut pandang apa lagi? Sudah kita sampaikan. Kalau Anda tidak pakai wahyu, Anda pakai nafsu. Kalau Anda tidak pakai agama Islam, berarti Anda sedang pakai aturan agama yang lain dalam setiap perbuatan yang Anda lakukan. Ketika Anda makan misalnya, ya kalau Anda misalnya makan pakai aturan Islam, ya Anda makan pakai tangan kanan. Kalau Anda tidak makan pakai tangan kanan, Anda pakai aturan yang mana? Ya pakai aturan yang lain. Tapi saya walaupun tidak pakai aturan Islam, saya tetap pakai aturan pakai tangan kanan. Ya setidaknya pakai aturan yang lain selain aturan Islam. Paham nggak sih? Maksudnya adalah kalau kita tuh tidak taat sama Allah, kita tuh pasti akan ya masuk ke dalam tahapan maksiat gitu loh maksudnya. Artinya ya setiap hal adalah pandangan kita. Pandangan seorang muslim adalah sesuatu yang perlu dilihat dari hukum agama seperti apa. Dan agama mengatur secara komprehensif semua yang ada di kehidupan manusia. Karena itulah Allah sampaikan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa sesungguhnya syahrul Ramadan, bulan Ramadan kemarin adalah diturunkan Al-Qur'an untuk menjadi hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia atas apapun yang perlu dia lakukan di dunia. Dan ketika Adam itu diturunkan ke dunia, Allah juga berkata yang sama. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan kalau sudah turun ke dunia dan akan datang petunjuk daripada kami, maka siapa yang mengambil petunjuk daripada kami untuk bagaimana cara menjalani kehidupan di dunia, maka kata Allah tidak ada khauf pada diri mereka, walahum yahzanun, dan tidak ada huzn pada diri mereka. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih bagi diri mereka karena mereka sudah menggunakan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, bawalah urusan-urusan agama karena Islam adalah satu agama yang komprehensif. Itulah menariknya bagi saya ketika saya masuk Islam. Ternyata semuanya diatur di dalam Islam. Mulai dari masuk WC, makan, lalu kemudian bagaimana berinteraksi dengan istri, bagaimana cara ngurus anak, bagaimana cara untuk berinteraksi dengan orang lain, apa yang menjadi kontribusi kita yang terbesar, bagaimana cara harta, bagaimana cari harta, bagaimana mengelola harta, bagaimana membelanjakan harta, semua itu diatur di dalam Islam. Karena itulah kalau teman-teman melihat ada orang berkata, jangan bawa-bawa urusan agama, berhusnudzon saja, bisa jadi dia belum ngerti bahwa agama dia itu mengatur segala-galanya. Kalau ada orang lagi bilang, jangan bawa-bawa agama kalau dia masih kekeh, ya sudahlah, mungkin ketika dia sudah meninggal, dia maunya ya sudah pakai aturan agama yang lain aja, mungkin langsung dibuang gitu kan ya, atau misalnya langsung dibakar misalnya, atau langsung ditenggelamin di laut, karena dia mengatakan tadi jangan bawa-bawa urusan agama, seolah-olah Allah itu cuma melihat di saat tertentu, di tempat tertentu, atau pada saat-saat tertentu dan pada orang-orang tertentu. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, menjadikan Allah dan Rasul sebagai standar dalam setiap perbuatan, perkataan, ataupun ya tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.